Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Al-Mukarram Al-Ustadz Hasib Amrullah MUD, insyaallah beliaulah yang nantinya yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dari beliau dan semoga ilmu yang dari beliau kita dapat mengamalkannya. Dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang telah berkesempatan hadir pada acara malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita, Al-Ustadz Edi Warisman. Kepada Al-Ustadz Edi Warisman, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu adalah Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala
تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. Udah, jangan itu lagi. Saya hidup sekarang jadi وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Muda Kalimantan Timur kepada Saudara Ade Irawan. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di momen yang spesial ya. Ada dua momen yang alhamdulillah bertepatan. Yang pertama adalah Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan pada saat Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat bersama-sama juga kita dapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para hadirin yang telah hadir pada hari ini. Bersama-sama kita bergembira atas kelahiran sosok yang menjadi idola kita semua, yang menjadi panutan kita semua, yang menjadi pemimpin kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mana hari ini juga dengan spesial Ustadz Hasib Amrullah, guru kami waktu program kaderisasi ulama tahun kemarin, tahun 2020, hadir di tengah-tengah kita. Bersama-sama kita mengingat kembali untuk memupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai informasi, kajian-kajian Ustadz Hasib Amrullah itu biasanya pada saat PKU itu sangat kita nantikan. Biasanya beliau mengisi kajian turos setiap hari Senin ba'da subuh. Nah, biasanya setiap hari Senin itu beliau sering mengisi kajian turos bersama peserta-peserta PKU, dan di beberapa kesempatan beliau membahas tentang cinta secara filosofis. Nah, insya Allah mudah-mudahan hari ini kita juga akan membahas tentang cinta ya. Bagaimana cara kita mencintai Rasul, bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Ade Irawan kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni penyampaian ceramah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema membangun generasi
cinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Hasib Amrullah, waktu dan layar kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, suara kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kayaknya enggak pas posisinya. Rekan-rekan, saudara-saudara, ikhwan, teman-teman ICCM, Ikatan Cendekiawan Muda Kalimantan. Kaifahalukum? Khair. Ya, saya kira semuanya sedang dalam kondisi yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa dipertemukan di ruang ini meskipun dalam kenyataan kita berjarak, tetapi dalam hati kita nggak pernah memiliki jarak. Ya, kita bisa didekatkan apabila kita menginginkannya. Sekarang dekat dan jauh tidak lagi berhubungan dengan jarak, tapi berhubungan dengan irodah. Kalau tidak ada keinginan untuk mendekat, kita akan tetap berjauhan. Saya selalu ingin bersama dengan teman-teman yang berada di majelis yang selalu mencintai Rasulullah SAW. Hari ini panitia, terutama rekan antum yang ada di sini, meminta saya untuk nimbrunglah dalam ngobrol pemikiran gitu mungkin ya, sama rekan-rekan cendekiawan muda Kalimantan. Oke, tema yang dikasihkan ke saya itu membangun generasi cinta Nabi. Keren judulnya, membangun generasi cinta Nabi. Ada tiga kata kunci di situ kalau mau kita bahas. Pertama, generasi itu jail dalam bahasa Arab. Kemudian konsep cinta. Dan setelah itu bagaimana cinta direlasikan dengan Nabi. Berarti menjadi sebuah satu kesatuan generasi cinta Nabi itu sama dengan membandingkan ada generasi yang cintanya tidak ke Nabi. Ada generasi yang cintanya kepada artis gitu, bisa jadi. Ada generasi yang cintanya kepada kedudukan prestis duniawi, ada generasi yang cintanya kepada idola yang lainnya. Nah, di mana kita membangun generasi di hadapan banyak model generasi-generasi yang lain, kita ingin menumbuh sebuah generasi yang mencintai Rasulullah SAW atau generasi cinta Nabi. Kita share dulu ininya. Ya, saya minta maaf bentar ini. Oke. Membangun generasi cinta Nabi. Kalau kita bicara tentang cinta Nabi, maka pertanyaan mestinya menjadi pertanyaan ini rumit.
sebenarnya ini diadaptasi dari pertanyaannya Santa Agustinus. Ketika dia menanyakan, apa sebenarnya yang aku cintai saat aku mencintai Tuhan? Ini saya gunakan pertanyaan yang sama ini untuk mengusik alam bawah sadar kita tentang Anda mengatakan mencintai Rasul. Pertanyaan mendasarnya apa sebenarnya yang aku cintai saat aku mencintai Nabi? Atau kalau Nabi itu diganti ada hubungan lawan jenis, Anda bisa mengatakan apa sebenarnya yang aku cintai saat aku mencintaimu? Ini pertanyaan filosofis ya, tentang ontologis. Jadi apa? Atau kalau kita mau, ini pertanyaannya rumit, kita sederhanakan akan menjadi begini, sebenarnya apa yang aku cintai? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, kenapa aku mencintai? Untuk apa aku mencintai? Dan semua jawaban ini itu bisa dijawab kalau kita mengenal pembatasan apa itu cinta sebenarnya. Sebenarnya apa yang aku cintai saat aku mencintai Rasul? Coba direnungkan, itu menjadi bagian untuk menemukan jawaban kenapa aku mencintai Rasul. Terus untuk apa aku mencintai Rasul? Sebenarnya apa itu cinta? Kita setiap hari ngomong sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Kita berkata mencintai Nabi, ayo kita mencintai Nabi. Tapi sebenarnya kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang Anda maksud dengan cinta. Untuk itu kita perlu belajar malam ini bersama-sama, supaya nanti bisa diskusinya lebih lanjut. Ya, ini sebenarnya bukan jawaban sih, ini mungkin clue atau kalimat yang diajarkan di kita. Sebenarnya aku mencintai Nabi karena aku seorang mukmin. Alasan mencintai Nabi kan, la yu'minu ahadukum, kan begitu hadisnya Rasul, hadis Rasul itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi, min nafsi wa waladihi wa walidihi wa nas ajma'in. Karena itu kalau kita bersandar kepada apa yang dideskripsikan oleh Rasulullah, bagaimana kita, apa sih sebenarnya yang kita cintai saat kita mencintai Nabi? Ya, sebab kita seorang mukmin. Pertama itu karena kita seorang mukmin. Kalau ditanya lagi, kenapa Anda seorang mukmin? Karena aku seorang mukmin, sebab aku seorang muslim. Itu pertanyaannya bisa berlanjut. Selanjutnya, kenapa Anda seorang muslim? Aku seorang muslim karena Islam adalah paket lengkap kehidupan. Ini agak perlu penjelasan supaya bisa memaknai. Jadi mukmin itu tingkatan setelah Islam. Jadi Anda tidak mungkin sampai ke level iman kalau Anda tidak masuk pada level Islam. Dan Anda tidak mungkin berislam kalau Anda tidak memiliki argumentasi kenapa Anda berislam. Sebenarnya karena Islam itu kenapa Islam adalah kesimpulan hidupku, itu kan menjadi pertanyaan lagi berkaitan dengan tadi, bahwa cinta Nabi itu pada level yang dimiliki orang-orang beriman. Jadi kalau kita belum masuk ke level beriman, kita bohong mengatakan mencintai Nabi, karena cinta itu jadi cinta itu adalah perbuatan. Jadi kalau Anda mencintai seseorang, tiba-tiba mengatakan I love you atau saya mencintaimu, tapi Anda tunjukkan dalam bentuk perbuatan atau perilaku. Ada sesuatu yang membuat kamu ingin melihat dia, atau kamu ingin dilihat baik di depannya, atau kemudian memberikan perhatian tertentu, lebih
banyak dari perhatian kepada yang tidak Anda cintai. Itu perbuatan, tidak dalam perkataan. Maka kalau kita relasikan dengan mencintai Rasulullah itu hanya pada simbolisme pernyataan, atau pada shollu ala Rasulullah SAW, pada sholawat kepada Nabi, sholawat itu sebenarnya adalah simbol daripada pikiran kita. Dia bisa dimaknai cinta apabila mengandung pemahaman tentang sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dan itu diungkapkan lewat sholawat kepada Rasulullah. Dulu kajian kita di Mukasyafatul Qulub itu menyebut salamatu jasad fikir lati to'am, salamatu ruh fikir latil asam, wasalamatu din fisolati ala khairil anam. Ada 3 model keselamatan, karena manusia itu dimensinya adalah dimensi jasad dan ruh. Maka kalau Anda ingin selamat, badannya tidak kena sakit, pertama yang harus Anda jaga adalah isi perutnya jangan banyak-banyak. Qillatu ta'am, sedikit makanannya. Kalau Anda ingin ruhnya tidak sakit, ya jangan banyak dosa, qillatul asam. Tapi kalau Anda ingin agama Anda selamat, maka sholawat kepada Rasulullah SAW. Anda perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Tapi sholawat itu bisa menjadi simbol cinta dan sebaliknya menjadi kebohongan cinta. Sebab cinta, tadi kata para imam, al-hubbu ya, tubda'u bil af'al, la bil aqwal. Jadi cinta itu bermula dari perbuatan, bukan pada perkataan. Sementara sholawat itu perkataan. Perkataan itu tidak ada jiwanya kalau tidak ada pemahaman di dalamnya dan Anda belum melakukan sesuatu. Maka di dalam teori kita, Anda berbuat aja bisa-bisan, rumuskan perbuatan dan perjuangan di situ, kamu akan mengatakan sesuatu yang ada apinya. Itu pernyataan cinta yang ada rasanya. Sebab dia sudah dimulai dengan sebuah perbuatan dan Anda mendapatkan pengetahuan langsung dari realitas atau empiris. Sebab Anda melakukannya dengan perbuatan. Bukan pengetahuan yang Anda baca dari teori-teori buku, sebab itu lagi-lagi hanya perkataan. Jadi di sini letak apa tadi yang kita sebut? Sebenarnya apa yang aku cintai saat aku mencintai Nabi? Anda benar-benar mencintai Nabi atau sedang mencintai dirimu? Bisa banyak jawabannya. Apa sebenarnya aku cintai saat aku mencintai Nabi? Aku mencintai anak-anak miskin, orang-orang miskin. Dengan cara bersama mereka, memikirkan bagaimana menolong mereka, berbuat sesuatu untuk mempermudah cara hidup mereka. Itulah alasan kenapa aku mencintai Nabi. Aku mencintai Nabi sebab aku mencintai cinta Nabi kepada orang-orang. Aku mencintai Nabi sebab Nabi. Dari Nabi, Anda harus punya argumentasi tentang cinta kepada Nabi. Nah, ini dulu tentang apa yang disebut dengan cinta. Kalau alasan tadi, la yu'minu ahadukum sebagaimana deskripsi Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta ilaihi min nafsihi wa min malihi wa min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jadi tidak mungkin tidak beriman seseorang kecuali dia menjadikan aku lebih dicintai dari dirinya, dari hartanya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari manusia semua. Berarti kan kenapa aku mencintai Nabi? Kalau itu pertanyaan, sebab saya seorang mukmin. Anda berani nggak mengatakan sebab seorang mukmin? Kalau Anda ditanya lagi, kenapa Anda mukmin? Mukmin itu adalah tangga. Ya karena saya seorang muslim. Kalau ditanya lagi, kenapa kamu seorang muslim? Karena Islam adalah paket lengkap kehidupan. Paket lengkap kehidupan. Itu artinya Anda jangan mengambil untuk urusan ini Islam, tapi untuk urusan ini bukan Islam. Cara Anda menikah Islam, tapi cara Anda menjalani kehidupan rumah tangga tidak Islam. Cara Anda berpolitik tidak Islam. Cara Anda memimpin di kantor tidak Islam. Itu nggak paket lengkap kehidupan. Kalau Anda Muslim, Anda adalah
mengambil seluruh kehidupan. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa Islam adalah keseluruhan hidup? Kalau Anda bertanya ke saya akan menjawab seperti itu yang saya tulis. Karena Islam telah menundukkan akal. Manusia itu kenapa dia tidak mengambil jalan Islam? Sebab akalnya belum ditundukkan. Selama yuslimu itu kan dalam konsep ketundukan, pasrah. Jadi kalau Anda belum pasrah, belum masih merasa bahwa akal lebih mendominasi, itu sulit untuk Anda berislam. Karena akhirnya kan mencari argumentasi-argumentasi yang didapatkan dari bacaan, melalui filsafat, melalui teori-teori yang dihasilkan oleh manusia, melalui pemikiran-pemikiran yang kita tergoda untuk ngikut karena kita melihat kekaguman pada tokoh yang menulisnya. Akhirnya pikiran kita dikonstruk oleh sesuatu yang itu menjadi perlawanan kita atas ajaran Islam. Karena itu kemudian kita tidak tunduk, kita membantah, kita menentang dan seterusnya. Ini jawaban yang mungkin bisa didiskusikan. Karena Islam membuat tunduk seluruh perlawanan egoisme hawa dan kecenderungan. Apa Ustaz, suara antum kurang jelas Ustaz? Gimana? Suara antum kurang jelas Ustaz. Oh, udah jelas dari tadi. Kalau sekarang gimana? Ya, Ustaz, sudah terdengar Ustaz. Sudah terdengar Ustaz, jelas. Sudah terdengar. Ya. Ini apanya yang membuat tidak terdengar? Bentar ya. Apa? Oke, sekarang gimana suaranya? Masih nggak jelas? Sudah, Ustaz. Sudah jelas. Sudah jelas? Oke. Ya. Nah, dari sampai mana tadi? Islam akhirnya menjadi konstruksi atas apa yang aku yakini dan atas apa yang harus aku ingkari. Jadi Islam di sini letak daripada bagian daripada kenapa kita mencintai Nabi, sebab kita sudah memilih Islam sebagai paket lengkap kehidupan kita. Ya. Ini kan la yu'minu ahadukum, mana tadi? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tafakun alaihi itu alasan kenapa tadi kita mencintai Nabi. Alasan kenapa kita mencintai Nabi karena ada iman, karena ada seorang Apa Ustaz? Gimana? Tadi suaranya sempat hilang Ustaz. Oh ini ya. Bentar. Setting audionya ini kayaknya dia minta setting dari tadi. Bentar ya. Volumenya kurang tambah. Gimana? Jelas? Masih agak kurang jelas Ustaz. Hah? Masih kurang jelas Ustaz. Kurang jelas? Iya Ustaz. Aduh, gimana terus? Audio. Assalamualaikum. Gimana? Ya Ustaz. Tamam Ustaz, tamam. Mungkin Udah mulai terdengar Ustaz. ya kalau dari tadi nggak dengar terus saya menjelaskan apa gitu. Ada terdengar tapi sedikit tuh, kecil sekali. Sudah jelas. Oke. Ya selanjutnya ini ayat taubah ya. Kul in kana abahukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ya. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawna
ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu. Tarabbas itu konsep Anda akan dikasih sebuah perjanjian. Tunggu aja kalau ya, ini kan tadi. Jadi cinta ke Rasulullah, kenapa kita mencintai Rasulullah? Banyak jawaban yang Anda bisa temukan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sendiri, bahwa kita tidak punya alasan untuk tidak mencintai Rasulullah sebab kita ini sudah mengaku sebagai seorang muslim. Nah, kewajiban mencintai Rasulullah itu adalah kewajiban yang tidak bisa dibantahkan. Apa yang aku cintai saat aku mencintai Rasulullah, itu bentuk yang harus Anda cari. Anda harus punya alasan sendiri kenapa Anda mencintai Rasulullah. Berarti Anda harus baca apa sirah nabawiyah. Jadi seorang muslim yang tidak tahu sejarah nabinya, pertama dasar bagaimana membangun generasi yang mencintai Rasulullah adalah generasi yang dia memahami yang dicintainya. Gimana kita bisa mengatakan mencintai Rasulullah tetapi sirah nabawiyahnya tidak dicintai? Ada buku bagus yang harus dibaca oleh teman-teman di ini, bukunya Al-Furi. Itu dia mengatakan sendiri tentang Al-Furi itu ulama dari India. Dia menjadi rujukan bagi teman-teman di Nahdlatul Ulama. Kitab Sirah Nabawiyahnya itu Rahmatan lil Alamin. Judulnya Rahmatan lil Alamin lil Furi, karena dia mengatakan ma asman ba'da imani, adal kitab asman ba'dal iman. Katanya dia bahwa kitab yang dia tulis ini bagi dia adalah lebih berharga setelah keimanannya. Jadi yang paling berharga dalam hidup kita adalah keimanan. Yang kedua adalah pengetahuan kita kepada Rasulullah SAW. Itu menurut Al-Furi. Jadi kalau ini ayat bahwa Allah sendiri sudah menandaskan, jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya, maka tunggulah apa yang akan terjadi pada hidup. Itu fatarabbasu, di situ letaknya. Itu fatarabbasu itu kalimat yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau Anda bekerja, berusaha dan lain sebagainya itu kemudian kehilangan cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah. Di situ letaknya. Maka tadi Al-Furi benar ketika mengatakan bahwa kitab apa tadi yang disebut Rahmatan lil Alamin, Sirah Rahmatan lil Alamin. Jadi yang beliau juga mau menandaskan bahwa yang disebut Rahmatan lil Alamin itu Rasulullah SAW, bukan Islam. Islam itu agama. Agama itu seperangkat curi, sebab aturan harus ditegakkan. Sebab kalimat rahmatan lil alamin jangan sampai menjadikan pencuri akhirnya karena kita punya kasih sayang agama Islam rahmatan lil alamin dibiarkan. Zina dibiarkan, rahmatan lil zani. Islam itu Furi sendiri sebagai kitab maroji yang dibahas oleh orang-orang yang menjadi maroji, orang-orang Nahdlatul Ulama di sini sendiri, kitab itu adalah kitab yang menyebut bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, tepat. Yang menjadi rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Penuh kasih sayang, ruhama bainahum, asyidau alal kufar, asyidau alal kufar. Itu menegakkan kebenaran. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah, menegakkan kebenaran, itu bentuk kasih sayang Rasulullah. Pak Ustadz, suara antum hilang. Ini mungkin aku ya, jadi hilang lagi. Ya Ustadz. Hilang lagi. Sudah jelas Ustadz. Sudah jelas. Apanya ya? Ya. Jadi yang disebut rahmatan lil alamin sudah dengar ya? Ya Ustaz. Itu bukan Islam.
Rahmatan lil alamin itu adalah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri disebut di dalam Al-Quran itu rahmah. Asyidau walal kufar waruhama bainahum. Asyidau walal kufar itu tegas. Kalau ada orang tegas, bermuka garang di hadapan itu, ada sifat-sifat ghadab ketika hormat syariatillah itu diganggu. Nggak lihat, nggak kedengaran lagi ya. Gimana? Kedengaran? Kayaknya ini bagus. Hilang. Suara itu tidak terdengar, Ustaz. Suara saya tidak terdengar. Iya. Tuh, nggak bagus. Bentar. Tapi ini nggak terganggu anunya ya. Atau terputus-putus itu? Masih kurang jelas, Ustaz. Masih terputus-putus. Bentar, tak. Stop share ya. Bentar, stop share dulu. Padahal ini sudah tutup. Gimana sekarang? Assalamualaikum. Iya, Ustaz. Sudah. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah terdengar. Kedengar? Ya, lumayan. Sudah terdengar? Ya, Ustaz. Hah? Iya, Ustaz. Kedengaran Ustaz. Mungkin coba pakai apa tadi yang rekomnya itu sih? Tadi rekomnya mungkin coba pakai apa? Pakai earphone, Ustaz. Earphone bisa ya? Earphone apa ada ininya? Coba ya. Dan pakai mic. Ini kan gaptek teknologi kayak gini nih. Halo, dengar? Dengar, Ustaz. Ini lebih jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Nah, udah lebih jelas. Iya, Ustaz. Oke, berarti saya harus pakai earphone ini. Nanti nggak jelas ya. Aduh, nggak enak ngomong nggak didengar. HP parah tadi. Parah ini. Share. Oke, kembali tadi. Jadi intinya bahwa cinta Rasulullah SAW itu menjadi kewajiban bagi kita kalau kita Islam, kita mukmin. Sebab kita Islam dan iman itu adalah perbuatan. Dan perbuatan itu basisnya pasti adalah argumentasi dan pengetahuan. Intinya bahwa ada alasan kenapa kita mencintai Rasulullah. Sebab kita mukmin. Untuk apa kita mencintai Rasul? Sebab seluruh paket. Ya untuk mengaplikasikan paket lengkap kehidupan kita. Berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Tadi orang salah memahami. Banyak salah memahami bahwa rahmatan lil alamin itu Islam. Islam itu agama itu aturan. Syariat jihad. Aqidatun syariatun wa jihad itu Islam. Jadi mahwal Islam aqidatun syariatun wa jihad. Akidah, ada syariah dan ada jihad di dalam.
Kalau akidah berarti ada batasan-batasan di mana kita berbeda dengan akidah yang lain. Sehingga tidak ada toleransi di dalam akidah. Di dalam syariat juga nggak ada toleransi. Kamu besok sholat, besok ke gereja, besok ke sini, nggak ada toleransi di dalam syariat juga. Itu nggak rahmah itu sebenarnya. Kalau rahmah kan kamu ke gereja itu karena salah meletakkan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah tegas kepada kemungkaran. Itu Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu perlu lagi membangun kenapa? Apa yang Anda cintai saat Anda mencintai Rasulullah? Itu bukti cinta ada pada perbuatan. Al-hubbu tubda'u bil af'al qabla al-aqwal. Dia ada pada perbuatan bukan pada pernyataan aja. Orang boleh aja mengatakan mencintaimu. Kamu akan tahu apakah dia benar-benar mencintaimu tidak. Ayo kita lihat apa itu konsep cinta. Sebenarnya apa itu cinta itu pada. Nah ini. Al-hubbu. Aduh, mana tadi? Nah, oke. Coba ini ada yang baca nggak ini? Ini al-hubbu ibaratun an hajati insaniyah adimatun tu'adilu fi mafhumiyah ma'nal hayat. Sebenarnya cinta itu dalam konsep pengertian ini ya, adalah ungkapan yang diperlukan oleh manusia itu sama sebanding dengan hidup itu. Jadi nggak ada, Anda tidak disebut hidup kalau nggak ada cinta. Jadi gimana Islam kita ini bisa disebut Islam yang hidup di dalam diri kita sementara kita tidak ada cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada perjuangan. Itu karena itu tu'adilu fi mafhumiha ma'al tabi'an ikhtilafil marahil. Jadi cinta itu dimensinya itu beragam tergantung pada kondisi marhalah kejiwaan kita. Ya. Pertama mungkin ya dalam teori psikologi itu orang manusia itu lahir. Pertama yang dicintai siapa? Ketika kita saya tanya ini semua anak saya yang ya, jawaban sederhananya itu karena ayah sebab dia yang ngasih hidup kita bergantung kepada dan seterusnya itu bisa menjadi bagian dari pencarian kita bapak kita itu, tapi itu harus tanda tanya. Setelah itu perkembangan manusia yang sya'nuhu karena dia akhirnya bertemu dengan orang lain selain ayahnya, dia bertemu dengan teman bersama dia, keterikatan dengan dirinya astiqoi. Sumaya ilhu jinsil mukhtalif, baru ada cinta kepada jenis yang lain, kepada laki-laki dari perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Ya, bagaimanapun manusia itu tidak mungkin terlepas. Di sini disebut yumkinul qaul innal insan fi muhawalatin daimah li ayaj'al min nafsi syakhsan mahbuban. Itu menjadi nature dari manusia itu untuk mencari seseorang yang dia cintai. Ya, wa yubadilu judan kabiran yastabilahil akhirin, dan dia menggunakan usaha di dalam perjuangan untuk bereksistensi itu agar orang tertarik pada dirinya. Itu kan eksistensialis. Karena perempuan bisa keluar supaya menarik penampilannya agar ada orang tertarik pada dirinya dan seterusnya. Walitakidi ala ahamiyatil fi hayatil insani fa inna ilmi nafsi wal istima', bahwa ilmu jiwa dan ilmu sosiologi yudharoni anal maskilatil asasiyah itu menampakkan bahwa yang mendasar di dalam kehidupan manusia wal itirobat fi sulukihi wa nafsiyatihi, ya, di dalam suluknya dan di dalam
kejiwaannya itu adalah, jadi ada problem irobat fisuluki wa nafsiyati itu adalah natijah atau hasil dari nuksul hub, kurangnya cinta. Tidak adanya cinta di dalam diri. Berarti dia kan kalau disebut cinta adalah hidup itu sendiri. Bentar, ini ada yang datang. Mana yang jauh? Mana, bentar. Katanya tadi nggak putus-putus. Oh, belum. Ini handphone atau mic? Ini ada mikir sampaikan tuh, langsung jelas. Halo? Gimana? Mic-nya udah jelas? Oh, jelas sekali Ustaz. Sudah, Ustaz. Aduh, sembarang. Dari tadi om. Aduh. Lagi asik lagi, ada timnya datang. Ternyata teman-teman di teras itu ikut. Oke. Itu kayak penyiar radio kalau sudah kayak gini. Ya, jadi al-muskilat al-asasiyah fi hayatil insan, problem yang mendasar pada kehidupan manusia ini adalah, atau pada perilaku manusia, kenapa ada anak-anak berperilaku buruk, ada kekacauan dan chaos di dalam kehidupan kita, karena adanya manusia-manusia yang kekurangan cinta. Nah, itu bagaimana akan melahirkan generasi mencintai Rasulullah kalau anak itu tidak dididik dengan mengenal cinta. Nanti kita bicara tentang bagaimana membentuk generasi yang mencintai Rasulullah, tapi Anda harus pahami dulu konsep dasar dari cinta ini. Ya. Jadi kalau Anda masuk kepada filsafat cinta, ya, al-hub fi falsafah, itu kan cinta adalah kalimat yang tidak berrelasi dengan sesuatu yang terindra, ghairu mahsusah. Atau ya adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh akal atau dijelaskan oleh logika. Berarti cinta itu adalah sesuatu yang nggak mungkin bisa dijelaskan karena dia bukan hal yang berkaitan dengan mahsusah. La yumkinu idraku bil akli aw syarhu bil mantiq. Wa inal hubba wa ma yaj'alul insan yadharu bi shakhsiyati al haqiqiyah. Cinta itulah yang akan menjadikan manusia menampakkan dirinya yang sesungguhnya. Kalau berarti cinta itu esensial, esensi dari kemanusiaan. Siapa dirimu adalah seberapa cinta yang ada di dalam hati. Nah itu kalau mau di filsafat cinta. Jadi manusia itu adalah cintanya. Ya, apa yang dia cintai? Kalau dia harta, ya dia berbadinya itulah hakikat dirinya. Oh, ternyata dia lebih mencintai harta daripada mencintai keluarga. Kaitannya manusia itu diketahui bagaimana personalitasnya itu dari apa yang dia cintai. Karena itu disebut al-hub, cinta itu yang menjadikan manusia itu menunjukkan hakikat diri. Yudhir hakikatu. Karena itu falsafatul hub dari orang Yunani itu menganggap bahwa cinta adalah da'amatil asasiyah lil falsafah. Menjadi rukun atau hal-hal yang menopang tumbuhnya filsafat. Dan filsafat itu apa? Disebut sebagai apa? Dari kata apa sih filsafat itu? Filosofia. Sophia itu kan cinta kepada kebijaksanaan. Berarti cinta itu sebagai dasar, pendorong ke orang yang bergerak di dalam dunia pemikiran adalah yang mencintai kebenaran. Orang yang dia ingin mengetahui akar dari segala sesuatu itu mau sampai, atau orang yang mencintai kebijaksanaan, mencari bentuk yang paling bijaksana dari pengetahuan.
Di situ karena itu orang-orang Yunani menyebut cinta itu sebagai basis atau da'amat, asasi halil falsafah. Kalau kita lihat tentang komentar orang, Aristo namanya ini. Aristo mengatakan anal hubbu alaqatun tu'abbaru an jasadaini bi ruhin wahidah. Cinta adalah dua tubuh dengan satu jiwa. Oh, itu kan. Itu kalau definisinya Aristo tentang cinta. Jadi kalau Anda mencintai Nabi, ya kamulah Nabi yang saat ini. Seberapa banyak Nabi dalam bentuk jasadnya, tapi jiwanya mestinya adalah menjadi jiwamu. Bagaimana cara pandang Nabi terhadap sesuatu? Segala hal. Bagaimana Nabi marah, apa yang membuat Nabi marah, apa yang membuat Nabi sedih, apa yang menjadi bagian dari perhatian Nabi. Itu harusnya menjadi jiwamu juga kalau Anda mengatakan mencintai Nabi. Sebab kalau konsep cinta adalah dua tubuh dengan satu jiwa, di mana kita disebut mencintai Nabi, sementara perilaku kita dengan perilaku Nabi jauh berbeda, daya dorong kita untuk mengikuti Rasulullah tidak ada. Itu tidak masuk definisi cinta manapun orang. Definisinya orang-orang Yunani, cinta itu adalah tadi alaqah tu'abbaru an jasadaini bi ruhin wahidah. Atau dia sebut seperti ini. Ya, dia sebut sebagai cinta yang berbatas bukanlah cinta, gitu kan. Kama abbara 'anil hubbi bi annahu asturatun minal asatir allati tu'ajijul basariya an idraki mahiyatuha. Dia adalah cerita-cerita burung, gitu. Cerita-cerita seolah-olah adalah kisah tentang sesuatu yang nggak mungkin diketahui apa hakikatnya. Ya. Fa'inal hub quwwatun la yumkinu idrakuha aw sarakuha. Itu sepakat lah itu. Sokrates juga menyebut bahwa innahu syauqun nafsi ila jamalil ilahi alladzi la yundabu wa la yuntaha. Bagi Sokrates, cinta adalah kerinduan jiwa kepada keindahan ilahiyah yang tidak pernah menguap dan berakhir. Nah, cinta yang berbatas bukanlah cinta. Cinta itu tidak berbatas. Aku mencintaimu kalau kamu cantik, nanti kamu sudah nggak cantik lagi, sudah nggak mencintai. Aku mencintaimu saat kamu kaya, nanti setelah miskin, tidak lagi cinta. Itu bukan cinta, karena berbatas. Batasnya apa? Kaya. Maka cinta yang bersyarat, itu bukanlah cinta. Ini pernyataan Aristo. Cinta adalah kerinduan jiwa kepada keindahan ilahiyah yang tidak pernah menguap dan berakhir. Sokrates. Katanya Mutawalli Sya'rawi itu asolatul hub, bahwa cinta itu berasal pada dua hal. Kenapa cinta ada di dalam hati kita? Apa yang memicu kita mencintai sesuatu? Dua hal, jamal wal jalal. Keindahan dan keagungan. Dan itu terkumpul pada Rasulullah, akhlaknya indah, jiwanya agung dan besar. Mestinya kita akan tumbuh cintanya kalau mengetahui Rasulullah secara menyeluruh holistik, karena tadi syaratnya baca sirah Nabi Aulia. Gimana kita membangun cinta kepada Rasulullah? Kita di kamar tidak ada buku tentang sirah Nabi. Itu paling banyak itu mestinya itu kamu baca seluruh penulis bercerita tentang Nabi Muhammad, itu sudah kamu baca semua. Kalau Anda adalah orang Muslim, syarat daripada pikiran Anda adalah tentang bagaimana yang kamu cintai itu membesar, sebab tidak mungkin cinta kalau tidak lahir kekaguman atas kebesarannya, tidak lahir kekaguman atas keindahan. Bagaimana kita mengetahui keindahan Rasulullah? Kita tidak pernah tahu tentang kisah Rasulullah atau apa yang diceritakan oleh orang-orang yang hatinya lembut dengan bahasa yang indah. Nah, saya rekomendasikan buku itu, buku yang disebut buku yang paling berharga setelah iman. Ya, ini menurut Sokrates. Selanjutnya, menurut pemikir-pemikir Islam, Al-Jahid, biasanya kalau Anda mau masuk ke Al-Jahid itu seorang sastrawan. Anil hub
fi kitab Nisa di dalam kitab nisfi kita berarti risalatul kian bi anau dzalika syu'ur al-aqlani. Berarti syu'ur aqlani sebuah dimensi rasa abstrak kaitannya dengan akal, al-ba'id anil lahwi, yang jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan main-main. Dan manusia seluruhnya dalam perjalanan hidupnya yuqawimu, mencari cara untuk menguatkannya, syu'urul aqlani. Kalau Ibnu Hazm yang menulis tentang Tawqul Hamamah, itu orang Andalusia, itu menyebut bahwa cinta adalah yabda'u bil hazl, main-main. Dia mungkin cinta itu dimulai dari main-main, dari perasaan nyupa-nyupa, iseng kalau bahasanya ngobrol. Bermula dari iseng, wayan tahi bil jid, dan nanti berujung pada keseriusan, sungguh. Wa iya syai'un la tudraku ma'anihi, sama semuanya sepakat bahwa dia makna cinta itu nggak bisa wala yusofu ila bil ma'ana, dengan petunjuk-petunjuk atau tanda. Kalau Abu Bakar Razi menyebut bahwa cinta itu ujian. Al-insan yubtala bil ishqi. Ishqi itu adalah jenis kata cinta. Nanti kita lihat orang Arab itu menyebut cinta itu berapa jenisnya. Lidali karena ada bidururah, karena itu dia memanggil orang Abu Razi itu menganjurkan dengan pentingnya untuk menjauhinya. Al-ibti'atan, jangan jatuh cinta. Ini cinta yang kepada apa jenisnya? Cinta itu penyakit. Menurut Abu Razi itu karena cinta itu namanya orang sakit. Wajada anal isku yakhu liman wa qalilul had. Waman yufadilu rubbatul hissiyah ala ruhiyah. Bahwa penyakit-penyakit cinta itu sebenarnya lahir karena kecintaan kepada yang bisa diindra dan melupakan sesuatu yang ada. Ini cinta materi disebut oleh Abu Razi. Karena keindahan kemudian jatuh cinta. Kalau cinta nanti ada tiga kata al-hub, kemudian al-junun, Ustaz, gimana? Suaranya hilang tadi, Ustaz. Hilang lagi. Ini masalahnya bukan pada HP ini. Gimana sekarang? Sudah jelas belum? Enggak ada yang jawab. Sudah Ustaz, sudah. Sudah jelas. Ya. Kadang jelas, kadang hilang gitu, Ustaz. Aduh, parah ini. Tapi masih terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Masih Masih terdengar. terdengar ya? Iya. Oke. Sudah, kuping saya udah panas, ini nggak kedengaran juga. Ini kayaknya internetnya yang masalah. Nah, Ustaz. Coba. Ya, kita teruskan lah nanti. Jadi al-hub, al-wala, wala itu kecenderungan, kemudian al-junun itu kegilaan, setelah itu alam, kesakitan. Jadi itu daur cinta itu kayak gitu. Nanti baru al-hub lagi, begitu terus. Jadi ada muyul dan lain sebagainya. Nanti kita lihat lah, ini kan teorinya kayak gitu. Nah ini dia. Karena itu asasul hub al-hakiki. Nah ini asasul hub atau dasar cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda mengatakan mencintai Rasulullah, lihatlah alamat dari hal-hal ini ada nggak di dalam diri kita. Kalau kita mencintai seseorang, ini juga bisa menjadi ukuran bahwa Anda mencintai atau tidak. Asasul hub al-hakiki pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu tanpa batas, tidak bersyarat. Bila nihaya, bila syartin. Kalau ada nihaya, ada maksud, ada interest, ada kepentingan, ada sesuatu yang ingin Anda dapatkan, itu tidak cinta. Cinta itu al-ihtiram wal mutabadil. Al-ihtiram al mutabadil. Kalau Anda mencintai seseorang, perempuan atau laki-laki mencintai perempuan atau perempuan mencintai laki-laki. Tanda cinta pertama tadi tulus, ikhlas. Yang kedua adalah al-ihtiram al-mutabadil. Al-ihtiram al-mutabadil saling menghina, tidak saling mengungkapkan. Jadi kalau Anda mencintai Rasulullah, Anda pasti menutupi seluruh
mencaci Rasulullah. Justru bukan karena sebarkan di medsos adalah tegur orang itu sebab Anda mencintai, sebab Anda mencintai karena itu Anda menghormati. Takdir itu menghargai. Selalu menghargai. Hargai kekasihmu, kamu akan dihargai. Al-wafa itu menepati hal-hal yang memang menjadi sebuah perjanjian dengan yang kamu cintai. Berarti kalau kita mencintai Rasulullah, kita mestinya muafi. Lama dan Rasulullah menyuruh apa? Ya kita tepati apa yang diminta oleh Rasulullah untuk kita lakukan dan menjauhi apa yang diminta oleh Rasulullah untuk kita jauhi al-wafa. Tadhiyah, pengorbanan. Jadi bohong orang bilang cinta kalau tidak ada pengorbanan. Maunya nyari untung aja itu nggak ada, itu bukan cinta. Tafahum, saling memahami. Yang terakhir, taqarrubul fikri fil ara'i wal mabadi. Kalau Anda mencintai, pikiranmu dan pikiran yang kamu cintai itu satu. Saling dekat. Dan apa yang kamu yakini dengan apa yang diyakini yang kamu cintai itu sama. Jadi kalau kita membangun rumah tangga, kalau sudah sampai taqarrub fikri, nah itu sudah bisa membangun. Karena sudah lurus, kemudian saling menghargai, saling menepati janji, ada pengorbanan, akhirnya saling memahami. Karena tak usah bicara apapun, mengedipkan mata pun, pikiran satu. Taqarrub fikri fil arabi wal mabadi. Dikasihkan kepada cinta kita kepada Rasul. Dengan pikiran Rasulullah sama. Apakah yang dilihat oleh Rasulullah adalah yang kamu lihat? Sejauh mana kita mengatakan mencintai Rasulullah? Ketika hal-hal yang seperti ini kita tidak bukan. Ini. Darajat ilu ala rupiah itu. Meyakini yang bagiannya tadi wala junun. Al-hawa itu maratib pertama daripada cinta. Desire, attraction, karena ada kecenderungan. Dan ada kecenderungan. Setelah itu ada itu juga bagian dari cinta. Ada muyul, satu kesukaannya sama-sama suka. Menyukai al-futun, deep attraction. Jadi ketertarikan yang semakin dalam. Sebuah itu dari kata sobyot full zil, jadi inginnya terus bersama. Itu dari kata syabab ya, sebuah itu ya seperti dikiaskan dengan itu al-ishku, itu al-ishku. Passionate love. Jadi al-ishku itu adalah sudah keracunan, sudah ibaratnya kalau Anda orang yang sakit karena makan sesuatu, itu sudah tumbuh racunnya itu sudah masuk. Al-ghuram itu lebih lagi dan seterusnya sampai nanti itu maratib junun, yaitu al-wala, al-huyam itu paling tinggi sebenarnya al-huyam, madness, kegilaan. Al-wasat ya itu love sickness. Nanti tidak bisa tidur, lau'ah, kemudian anguish, grief, syarau, al-wajdu, al-jauh, dan seterusnya. Itulah intinya bahwa dalam pemanaan cinta itu begitu banyak marotipnya, dan kita ada di mana di antara cinta ini kepada Rasulullah SAW. Ini penjelasan tentang apa itu hawa dan seterusnya. Karena kita masuk kepada cinta Rasulullah atau generasi cinta Rasul, sementara Rasulullah nama buistu litamima makarimal akhlak, ide utama dari didatangkannya Rasulullah adalah memperbaiki akhlak, dan akhlak itu bagian dari sesuatu yang esensial bagi kehidupan kita. Kenapa? Apa yang aku cintai saat aku mencintai Rasul? Yang aku cintai adalah akhlaknya. Mestinya gitu. Kalau Anda mencintai akhlaknya, berarti Anda berusaha untuk mendekatkan akhlak kita kepada akhlak Rasul. Apa itu makarimul akhlak? Nama buistu litamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan makarimul akhlak.
Innal makarim, gitu kan, akhlakun mutahharatun. Jadi sebuah peringai atau ya akhlak, kebiasaan di dalam diri kita yang jernih, fil akli. Pertama, akalmu jernih. Berarti kan konsepnya itu akalnya itu tidak kemasukan jin, nggak kejinan. Akalnya itu tidak rusak. Bagaimana akal yang rusak itu? Itu makarim itu. Sebab dasar pertama makarim yang disebut nama begitu tamil makarim al akhlak, berarti akal dulu. Akalmu itu selamatkan dari apa? Dari hal-hal yang merusak akal. Karena makarim akhlak itu akhlakun mutahharatun fil akli, sesuatu yang awaluha, jadi akal dulu, tidak keserang penyakit. Penyakit apa aja banyak itu yang merusak, penyakit pornografi itu merusak akal, ya kan? Kemudian liberalisme itu merusak akal, pluralisme merusak akal. Selamatkan dari hal-hal yang itu. Wadin saniha, kemudian akhlak itu agamamu atau aturan-aturan itu tidak rusak. Din wal ilm salisuha, ilmumu nggak rusak. Wal hilmu, hilm itu kelembutan hati, kesungguhan. Wal jud wal arfu sadisu wal bir, kebaikan. Wasobru saminuha wasyukru tasyu wal lin asyiru. Jadi lemah lembut, lin, lembut kepada segala sesuatu. Itu bagian daripada hal-hal yang mestinya kita perbaiki untuk mengikuti dan mengaplikasikan terhadap apa yang kita anggap sebagai cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka karena itu ada bukti-bukti Anda mencintai Rasulullah itu kayak mana. Dalail wa haqa'iq li hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi ukuran. Menjadi ukuran bagaimana sih sebenarnya tanda kita ini disebut mencintai Nabi. Pertama, salah satunya ya, takdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendahulukan mencintai Nabi dari yang selain tadi yang kita sebut di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 24. Jadi takdimu mahabbatin Nabi, mendahulukan mencintai Rasul dari mencintai harta, saudara dan seterusnya. Dia yati wasubatihi, dan punya angan-angan bisa melihat Rasul, punya kecenderungan dari mencintai yang kayak itu, mengikuti apa liwa mari dan seterusnya, mendahulukan Rasulullah, perintahnya dan seterusnya, sampai kemudian memiliki angan-angan untuk bisa melihatnya. Gimana indahnya kita melihat Rasulullah, wasubatihi, menemaninya secara zahir, mahabbah wasau, kerinduan dan lain sebagainya, ingin melihat makam Rasulullah, berada di situ, membayangkan Rasulullah hadir dalam hidup kita dan seterusnya, itu boleh aja. Itu bagian untuk membangun cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baru setelah itu sulukul adab. Mana? Sulukul adab mah. Jadi semua perilaku kita dan adab kita bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah suluk itu perilaku kita dan adab kita bersama Rasulullah, terus salah satunya adalah sholawat. Ini tadi itu untuk membangun cinta kepada Rasulullah. Ya paling enggak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah bahwa sholawat kepada Rasulullah itu meskipun dia ungkapan yang tidak membuktikan cinta, tetapi setidaknya itu tanda bahwa kita mencintai. Jadi kalau ngomong gimana kita disebut mencintai Rasulullah? Gimana kita ketahuan mencintai Rasulullah meskipun bisa jadi sholawatnya itu palsu, nggak melibatkan kesadaran tentang yang kita cintai. Setidaknya orang yang bersolawat kepada Rasulullah itu adalah cintanya, karena itu tanda dalail tadi. Tapi orang yang benar-benar sudah tingkatan mafia sholawat, jadi sholawat jadi virus. Itu jangan hanya sholawatnya aja yang jadi virus,
Tapi perilakunya bukan perilaku Rasulullah, itu bohong, menyakiti kayak gitu. Al-bakhil man dzakartu an nindahu, saya ingat, dia ingat saya di dalamnya falam yusalli. Jadi orang yang bakhil Rasulullah itu orang yang ingat Rasulullah tapi kemudian tidak bersolawat. Hari ini kita mestinya sambil mengirim salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, ta'adub min dzikrihi, aliksar min dzikrihi, banyak mengingat Rasulullah. Ta'adub min dzikrihi, caranya sopan, lembut, cara menyebut Rasulullah SAW, tidak langsung Muhammad, gitu. Harus ada nabinya, nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Karena semua orang memanggil ya ayuhan nabi Rasulullah, ya nabi Allah, ya Rasulullah. Tidak langsung fala yuqalu Muhammad faqat, gitu. Itu nggak ada adabnya dalam bentuk menyebut Rasulullah itu. Ta'adub fi dzikrihi. Al-adab di masjidihi, kalau kita di masjid menggunakan berkati inda qabrihi, saat kita berada di kuburannya. Jadi tarkul lughda wa raf'ul aswat, gak main-main guyon saat kita ada di situ, kemudian menaikkan suara kita di depan. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Berarti itu bagian-bagian adab yang diajarkan oleh Allah ketika kita berhadapan Allah sendiri mengajarkan adab terhadap Rasulullah sebagai juru kita juga kita mencintai Rasulullah, dia besar, dia kita hormati lebih dari yang lainnya, kita kagumi lebih dari idola-idola yang lainnya. Kekaguman itu harus dibangun dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu mestinya adalah dari hasil pengalaman kita berkaitan dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda mengatakan cinta kepada Nabi sementara kita tidak tahu kayak mana kehidupan Rasulullah. Itibau wa ta'atu wal ittiba'u bi hadihi. Salah satunya ketika tanda kita mencintai Rasulullah, mengikutinya, mentaatinya, selalu mencari petunjuk dari cara Rasulullah menjalani hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam wali bahwa asal daripada perbuatan Nabi dan pernyataan Nabi, perkataan Nabi adalah mengikuti dan berikutnya. Qauli ta'ala laqad suatu hasan. Jadi semua yang ada di Rasulullah itu adalah contoh yang jadi perbuatan itu bukti kita mencintai Rasulullah. Bukti bahwa semua masalah kita yang tidak tahu, kita tidak bisa menyelesaikan dalam masalah-masalah kehidupan ini, yang kita kembali bihi dan percayai terhadap apa yang diberitahu oleh Rasulullah. Ini kalau kita membuat cara kita sendiri dalam mengikuti itu, kita sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mahak balik timbal al-kasib dan objali kayak tabayan mada kasrun nafs hawa. Jadi apa tegas untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, karena mengikuti sunnah Rasulullah itu sebenarnya adalah obat bagi kita untuk menundukkan kecenderungan insannya kita yang rusak. Fala wa rabbuka la itu apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira itu yang barangkali bisa saya sampaikan, bahwa tidak mungkin tumbuh generasi pecinta Nabi kalau kita tidak memahami yang kita cintai, tidak mampu untuk membangun kebesaran dan keindahan Rasulullah, tidak sampai kepada makna tentang apa yang besar dari Rasulullah. Kembali lagi, temukan jawaban atas pernyataan di awal tadi. Apa sebenarnya yang saya cintai saat saya mencintai Rasulullah SAW? Setidaknya ada alasan sedikit saja dari yang kita lakukan.
yang mirip yang dilakukan Rasulullah SAW. Bukan hanya pakaian, pakaian, bukan jenggotnya dan seterusnya, atau bukan libasnya. Ya itu simbolisme yang tidak esensial gitu. Anda boleh aja berserban dengan serban Rasulullah, berpakaian dengan model Rasulullah, berjenggot dengan jenggot Rasulullah. Tapi kalau perilakunya bukan perilaku Rasulullah, itu Anda salah memilih marotip apa yang lebih esensial dari mencintai Rasulullah. Karena cinta itu bukan maksud, bukan hal yang berkaitan dengan indra yang aklani, sesuatu yang berkaitan dengan dimensi abstrak, akal dan seterusnya. Karena itu mencintai Rasulullah adalah mencintai sesuatu yang lebih abstrak dari hanya sekedar simbol-simbol yang nampak. Ya, meskipun itu sebagai tanda, ada tanda dilihat orang, jangan-jangan malah justru menjadi tipuan kita, tertipu dengan yang kita tampakkan. Ada riak di dalamnya dan seterusnya. Semoga tumbuh pada generasi yang mencintai artis, pada generasi yang mencintai materi, mencintai ketenaran, mencintai kebesaran, generasi yang mencintai Rasulullah SAW. Karena itu akan tetap sebagai tadi basis Islam sebagai paket lengkap kehidupan kita. Saya kira itu untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan ke diskusi dan seterusnya, barangkali ada hal yang perlu diklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan raise hand dan mengaktifkan kamera. Dan juga mengaktifkan mic, agar dapat langsung bertanya dengan Ustadz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan juga di kolom chat. Ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari Saudari Jumarni. Apakah cinta itu meniscayakan jarak dan perpisahan, Ustadz? Langsung saja kepada Ustadz Hasib Amrullah, waktu dan layar. Kami persilahkan. Yulazim. Hal hub yulazimu masafah. Ya. Wal firaq. Ya. Ini pertanyaan pribadi kayaknya. Di WA aja lah itu. Apakah cinta itu melazimkan jarak dan perpisahan? Gimana ya jawabannya ini? Agak rumit. Siapa yang bisa jawab ini selain saya? Sebenarnya gimana? Mencintai itu apakah butuh jarak? Jadi kalau Anda tidak berjarak, kalau melihat dia sih, Anda nggak bisa melihat sesuatu yang terlalu dekat, sehingga butuh jarak untuk bisa melihat. Kalau itu kemudian cinta, apakah cinta membutuhkan sebuah jarak agar kita bisa melihat? Kayak gini, kita yang di kantor atau di dunia terlalu lama, kita nggak berjarak dengan mudah. Apakah nggak akan tumbuh cinta terhadap nida ini karena kita selalu berada di nida, atau kita harus keluar dulu dari nida sehingga kita lihat gontor ini dari luar, baru kita tahu rasanya cinta. Gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya Zumarni tadi kayak gitu ya.
butuh jarak? Apakah cinta itu memerlukan perpisahan dan jarak sehingga dia baru tumbuh? Dulu ketika dekat rasanya kita biasa-biasa aja, tapi ketika menjauh kok ada ya? Baru kita melihat tentang kebesaran. Ya bolehlah kalau mau dijawab. Ini teorinya Jumarni akhirnya. Menurut teori Jumarni, cinta itu memerlukan perpisahan dan jarak. Sebab yang tidak berpisah dan tidak berjarak tidak pernah melihat cinta. Dulu ketika dekat biasa-biasa aja. Sekarang ada jauh, lama berjarak, baru tahu tentang kehebatan Faduliyahnya, itu kan, Jamaliyahnya, tentang ini. Pengalaman pribadi kayaknya. Makanya tadi itu ruangnya itu kayak gitu. Tapi itu oke lah. Jadi kalau Anda, sebenarnya kita sudah berjarak dengan Rasulullah. Dan Rasulullah itu kita baca, kita ini awalnya kan memang harus ada jarak. Cuman kalau kita terlalu dekat dengan sesuatu kita nggak bisa melihat. Sama dengan mencintai diri itu kayak mana? Bahwa cinta kita kepada diri kita ini kita bangun karena apa? Karena kita selalu berdekatan. Kalau itu kita mau gugurkan teorinya tadi. Justru yang selalu berdekatan itu yang akhirnya menumbuhkan cinta. Tiap hari ngelibet aja itu kalau dalam bahasa Jawa itu cinta itu jalanan sokong ngelibet. Orang bisa mencintai itu karena selalu berdua aja itu. Akhirnya tidak lagi ada jarak, dia akhirnya mencintai. Tapi memang pada momen-momen tertentu cinta memerlukan perpisahan dan jarak. Tetapi tidak harus seperti itu. Kamu tidak harus keluar dari Islam untuk mencintai Islam. Itu kan rumit kalau nanti kamu gunakan sebagai cinta itu melazimkan jarak. Kenapa? Karena akhirnya Anda harus keluar dulu. Kalau kamu ingin mencintai Islam, kamu keluar dulu. Biar tahu, kamu lihat Islam dari kacamata ateis. Apa hebatnya Islam itu, sehingga kamu akan bisa melihat kebesaran Islam. Nah, di situ teorimu gugur. Ya, sometimes memang kadang kita memerlukan jarak dan perpisahan untuk bisa mencintai. Tapi tidak harus selalu seperti itu, sebab itu tadi, kalau dalam teorinya Ibnu Arabi, itu bisa menjawab sebenarnya pertanyaan itu. Sebab cinta yang memerlukan jarak dan ruang itu cinta yang kamu anggap bisa kamu bikin. Karena cinta bagi Ibnu Arabi itu al-hub maqamun ilahiyun. Ini tadi saya minta Ustaz Fadil kirim. Qala Muhyiddin Ibnu Arabi al-hub maqamun ilahiyun. Maqam ilahiyun itu sama dengan di dalam teori tasawuf itu kan ada apa yang disebut sebagai ahwal, maqam wa ahwal. Maqam itu hal-hal yang bisa kamu capai. Ahwal itu sesuatu yang diberikan, rasa yang dihadirkan, kondisi yang didatangkan. Tapi kalau makom itu bisa kamu latih, makom taubah, ya, dan seterusnya. Al-hukmu makomun ilahiyun, berarti dia bukan makomun insaniyun. Kalau ilahiyun itu berarti dia tempat makomat yang Allah saja yang bisa nyampe di situ. Wasfun wasofal haq ta'ala bi nafsahu, yang itu menjadi sifat Allah yang disifatkan untuk dirinya, bukan untuk manusia. Itu berarti sifat al-hub itu cinta, itu sifat Tuhan. Nah kita itu hanya diberi oleh Allah, dipinjami, makanya dia disebut al-hub daukun wala tadri hakikatu, sama dengan apa yang kita jelaskan tadi. Menurut dia mengatakan cinta itu adalah taduk, ya, atau perasa. Wala tadri hakikatu, tidak bisa diketahui, tidak bisa dicerap hakikatnya, realitas sesungguhnya. Makanya itu menjadi keajaiban yang Allah miliki. Lawazimul hub taksuni hayatu. Allah memberikan kepada kita itu baju cinta. Terserah dia sesuai dengan kebesaran hati kita atau kondisi kita. Berarti sebenarnya cinta itu dihadirkan Tuhan di dalam hati kita. Baik itu berjarak atau tidak ada jarak. Sehingga jarak dengan tidak ada jarak itu bukan prasyarat datangnya
yang Allah kasih kepada baju hati kita, dibajui hati kita, tempat cinta itu ada dibajui sebesar kesiapan diri kita terhadap cinta yang jadi sifat Tuhan. Berarti tidak ada syarat jarak, tidak ada syarat dekat atau jauh, tidak ada syarat berpisah atau bersatu. Syarat utamanya Allah menghendaki dihadirkan atau tidak, baik itu bersyarat tadi atau tidak bersyarat. Itu kalau jawabannya kayaknya kayak gitu. Jadi kebetulan aja cintamu baru tumbuh saat Anda berjarak. Kemudian kamu membuat teori, wah kayaknya cinta itu harus yulazimu al-masafah wal faraq. Tapi tidak selalu seperti itu. Kalau kita menggunakan konsep bahwa cinta itu sifat Tuhan yang Allah kasih ke dalam diri kita sesuai dengan, ya kalau kita mau ngasih baju ya, atau membuat sebuah baju itu kan sesuai dengan badan kita. Sama dengan cinta itu, dikasihkan ke kita sesuai dengan seberapa besar hatimu, seberapa hebat dirimu, dan seterusnya itu. Dan dibajui sesuai dengan kondisi. Sehingga jarak dan tidak berjarak bukan sebuah syarat lahirnya cinta. Kalau dalam teori Ibnu Arabi, kalau dalam teorimu oke lah, nggak masalah, sebab Anda mengambil teori itu dari pengalaman. Jadi gitu. Ya, saya kira itu jawabannya ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali, ya Ustaz, sudah ada yang ingin bertanya. Iya, betul. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan kalau nggak salah level-level atau makom-makom cinta yang slide Ustaz tadi ada, kalau nggak salah satunya syagof. Iya. Oke, kemudian saya ini terkadang bingung, ada beberapa, misalnya contohnya Qais itu dia waktu mensyairkan, dia mencium tembok rumah Laila, dia memakai lafal syagof kalau tidak salah. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Itu kata Qais, aku cium tembok bukan karena aku cinta kepada tembok, tapi aku cinta terhadap orang yang di balik tembok. Nah, Qais di situ pakai kalimat syagof. Kemudian di Al-Quran itu juga kalau tidak salah niswatun fil Madinah, mereka itu mengatakan Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf itu qad syaghafaha hubba. Qad syaghafaha hubba. Sudah dirundung cinta bahasanya, qad syaghafaha kalau biasa kan. Jadi syagaf itu sebenarnya level cinta yang seperti apa, Ustaz? Kok sepertinya Qais dan Siti Zulaikha itu menderita dan memakai kata syagaf. Itu aja Ustaz, syukran. Nah ini ya, tak share dulu ya tentang jawaban tadi sagof. Jadi kata sagof itu ini di dalam marotib hilang. Bentar saya share dulu. Tak carikan dulu jawabannya sambil ngopi dulu. Anda bertanya berat-berat sih. Harus ilmiah kan jawabannya jadinya kalau gitu. Jadi di awal dari makom cinta itu, kalau di dalam teorinya orang-orang Arab, nanti kita lihat, kita baca bersama-sama. Saya sudah kumpulkan pernyataan sagof itu pada marotib yang beberapa dari tertib 14 yang disepakati, 14 marotib cinta di dalam teori cintanya orang-orang yang menggunakan kata sagof. Sagof setelah itu sagof itu gini, dari kata goswah. Gosya itu ketertutupan. Ketika Anda tidak sudah melihat, itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut sebagai cinta buta. Cinta buta, orang sudah tidak melihat lagi apapun selain yang dicintainya.
Jadi yang dia lihat tembok tadi, makanya menggunakan syagof tadi ya. Dari goswah. Gosha atau gosha itu dalam kata Al-Quran itu kan menutupi kita. Dalam malam ketika gosha itu adalah malam ketika paling gelapnya. Jadi cinta pada makom goswah tadi itu syagof ya, dalam makom syagof itu adalah makom saat Anda tidak bisa melihat apapun selain yang kamu cintai. Jadi melihat tembok itu tadi itu adalah melihat cinta. Ya. Sebenarnya di sini tadi letaknya. Ya, coba kita belajar makom cinta dulu. Bentar, mana ini? Nah, share dulu. Nah, ini. Ya. Nah, ikhtalafa darajatil hub indal Arab wa itabul ba'at arba'ashar darajat. Ini pertama Hawa. Itu di dalam Hawa itu adalah makom pertama di dalam mustalahat cinta di Arab. Yuksir dikruha wa fi qasaidil hub pada qasidah kondisi cinta itu yang menggunakan ahu ya alaik, ahu alaik, walu darajatin min darajatil hub. Nah, dulu ala mailil muhib ila sahsin. Jadi ada kecenderungan kepada itu. Setelah itu sebuah ini dari kata siniasania darajatil hub. Dan darajat kedua dari hub itu kabaru akmak lebih dalam dari darajatul abad. Fi hadza darajah yasil amr ilal ghazal. Al-mutabadil bainal habibain, saling melempar kata-kata puitis ya kan. Sudah tidur, sudah awalnya kan punya kecenderungan. Yang kedua, sebuah itu pada posisi Anda saling memperhatikan gitu kan, saling rayuan gombal di TV itu, gombal mugio di sini. Saling merayu. Syagof ini dia. Ya, masuk kepada marotib ketiga kalau Anda tanya itu. Dulu ala syagofil qalbi wa ghasya'u, ketutupan. Mata'ni masyairul hub. Jadi sebuah rasa yang dalam di dalam cinta itu. Usuluha ila ghasya'il qalb, pada kegelapan hati dari melihat apapun. Itulah syagof di sini. Setelah itu al-wajdu. Itu marotib keempat. Yutabarul wajdu ahad min marahil hub al-mutatawwirah, itu yang berkembang. Itu ala mudawamati tafkir, tak pernah sehari pun kecuali dia ada dan hadir di dalam pikiran. Itu al-wajdu, selalu Anda temui yang kamu cintai. Wa adamul qudra ala nisyani, gak mungkin bisa melupakan, selalu hadir setiap saat. Itu Anda al-wajdu. Syagof tadi kayaknya lebih rendah daripada al-wajdu. Nah, itu al-kalaf. Marutib kelima, bahwa ahadu darajatil hubal mutatawwirah sudah dulu ala syiddatil wala. Ini tadi al-wala, tadi kecenderungan. Bahwa umku tafkiru bil mahbub lebih dalam daripada al-wajdu. Kan makanya disebut oleh Ibnu Sina itu cinta itu penyakit. Jadi sini ketika dia sudah masuk ke alam itu nggak dipikirkan apapun. Bagi seorang yang lagi jatuh cinta itu perjuangan kayaknya nggak ada. Dia hanya berpikir yang dicintainya. Kecuali kalau yang dicintai itu perjuangan, ya. Itu bagus ini di tingkat kalaf. Hal isku itu kan nomor level 6. Ini paling banyak digunakan. Ya, aksarul ibarat dan masyhurah fil hub itu hal isku. Walladzi tu'rafu bil hub alami, cinta yang jalan. Walakin ihda darajatil hub, salah satu ini al-hub syadid. Taklim mutakhiyat, ada pengorbanan juga bisa. Dan tidak mungkin pada mulmidaro gak punya kekuatan saat dia terpisah dari kekasihnya. Itu al-ishq. Dan najwa, marotib ketujuh. Ya, seperti itu. Al-firaq ini. Ihda darajatil hub allati takunu fi halatil bu'di wal firaq. Jadi kondisi saat kita berjauhan tadi yang ditanya Jumarni. Apakah cinta melazimkan perpisahan? Saat Anda berpisah, kondisimu sakit. Ini anak cua berposisi saat halatil bu'di wal firaq.
saat Anda sedang berjauhan itu najwa, itu cintamu kamu tumbuh dan kamu berjauhan itu dalam teori Arab ini najwa. Hala terbudi wafir. Mayukhal itu hadal al-huzn. Jadi cinta yang kayak gini itu hanya melahirkan kesedihan. Sedih karena dia terpisah. Dia ada milma pero al-musul karena kondisi ketidakmampuan untuk bisa sampai kepada yang dicintainya. An-najwa, indah kayaknya ini kondisi najwa ya. Asyok, ini juga kondisi cinta ya. Yu'addu wasya'ahan darajat al-hukum tatawirah intal Arab ayasuyati mengiksas bisya'uk dan mahbub kerinduan. Hatta wa in kana ghayabu lil khitabi basit. Al-wasbu Masairul alam, ini al-wasbu ini rasa sakit yang datang karena percintaan. Al-istiqanah, jadi perasaan biduli wal khudu, rendah, hina, natijatul hubbi syadid. Ya itu seperti ketika siapa itu Koja Jalaluddin Rumi menuliskan peristiwa tentang Majnun yang merasa, yang ketika ditanya tentang apakah Laila atau dunia dan isinya yang kamu pilih, si Majnun menjawab, bahkan debu bekas perjalanan Laila lebih aku cintai dari dunia dan isinya. Dia seolah-olah nggak pantas bertemu Laila. Itu perasaan adul wal khudub. Itu namanya istiqanah. Ini kondisi pada posisi yang kamu cinta itu besar banget dan kamu hanya seseorang yang rendah sekali. Enggak. Bahkan jangankan Laila yang kamu tukar dengan dunia, debu, jejak Laila itu lebih aku cintai dari dunia dan isi. Itu kayak gitu, itu al-istiqanah. Kondisinya kayak gitu. Al-wud ini pada posisi yang ke-11, al-wud. Yatimul wusul ilayya ba'da mururi muddatin min zaman, dia butuh waktu. Tidak pada peristiwa datang lama bersama di kedekatan sehingga tumbuh sesuatu ya. Karena itu wud itu sesuatu yang lahir karena lamanya. Al-marhata asasnya fi zawaj. Alladzi tatahaqqaq tawazun bainal aswad. Ya, itu ada di situ juga roki. Tuhabiru hadi darajatan li hubbi roki walladzi yukhlu minal masyair itu sahibat. Al-usrah, kondisi yang keempat dan seterusnya yang terakhir itu ini ya, kondisi 14. Al-huyam. Ini yang a'la darajati. Wa yuksadu minha al-wusulil mar'atil junun bil habib. Pada kondisi sudah gila. Wal hubul khalis alladzi la yumkin ihtimal. Dan cinta murni, cinta tulus yang tidak mungkin bisa ditanggung bebannya al-huyam. Ya, itu tadi kalau Anda tanya tentang apa tadi al-syaghaf itu bagian dari masih ya kamu tidak melihat keindahan. Makanya ada kata begini, kalau kamu ya, ingin banyak melihat keindahan, jangan jatuh cinta. Sebab cinta itu membuat kamu hanya melihat satu keindahan yang kamu cintai. Nah, jadi kalau masih ingin melihat keindahan yang banyak, jangan jatuh cinta. Sebab cinta itu membuat matamu tertutup untuk melihat keindahan yang lainnya selain yang kamu cintai. Ada berat ngomong cinta ini berat. Itu kan kiasnya kalau mencintai Rasulullah. Ya. Saya kira itu ya. Kita sama-sama belajar dari tadi itu ada marotib. Ternyata ungkapan cinta di Arab itu kenapa bahasa Arab itu bahasa yang lebih bisa mewakili perasaan, sebab dia bisa membagi perasaan detail banget dengan ungkap itu bahasa pikiran. Semakin banyak cara kita menggunakan kata untuk mewakili perasaan kita, semakin canggih bahasa itu dan hasil dari pikiran itu. Kalau bahasa Inggris cinta itu hanya love. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab cinta itu bisa diungkapkan dengan al-ishq, al-syahwat, al-ghosya, al-wud, al-junun, al-wala, ahwi ilaik.
banyak posisinya berbeda-beda pada perasaan yang seperti apa. Pada kondisi kita berpisah, najwa gitu ya. Dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Ini mana moderatornya nggak keluar, Mbak Lisa. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali untuk pertanyaan terakhir. Ada Ustaz, mohon izin bertanya. Iya. Mungkin sekalian ini Ustaz, sekalian kesimpulan malam hari ini sebagai pertanyaan terakhir juga, nasihat dari antum biar kita ini cinta ke Rasul itu cintanya tulus gitu. Bukan hanya cinta di status, bukan hanya cinta yang tampaknya tuh zohir, tapi yang tadi antum bilang, apalagi namanya, tidak mengikuti Rasul secara akhlak, tidak mengikuti secara perilaku, hanya mengikuti secara penampilan dan lain-lain. Mungkin nasihat dari antum buat kami-kami, Ustaz. Syukran, Ustaz. Sebenarnya bukan nasihat, bukan antum aja. Kita ini sedang berproses untuk menuju cahaya. Dunia adalah kegelapan. Semakin tergoda dengan dunia, semakin banyak kegelapan yang masuk ke dalam diri kita. Tadi disebut mencintai Rasulullah itu sebenarnya menghilangkan kegelapan di dalam diri kita. Dan kadang kita lupa itu bagian dari proses perjalanan disebut manusia. Ada ghaflahnya itu lebih seringnya. Kalau kita tingkatan junun atau tingkatan tadi itu, cinta kita tingkatan yang kita tidak bisa melihat selain Rasulullah dalam hidup kita, itu baru kamu akan pada level benar-benar sebagai pecinta Rasulullah. Nah, kalau disuruh apa nasihat untuk supaya kita menjadi generasi yang mencintai Nabi, nggak usah terlalu ingin seperti dan itu Koja atau Junun atau Jaludin Rumi yang mengungkapkan perasaan cintanya sebab dia keterpisahan dengan gurunya Jaludin Rumi. Akhirnya membuat dia menjadi gila terhadap cintanya. Seperti Ibnu Arabi karena melihat Tuhan di mana-mana, hingga melihat cintanya terhadap seorang perempuan yang spiritualitasnya tinggi itu melahirkan tulisan yang disebut dengan Tarjumanul Aswaq, tafsir cinta. Dan Nabi katakan itu. Kita mau berusaha menjadi generasi yang mencintai Rasulullah dengan cinta sederhana, yang kita aplikasikan dalam tindakan kita secara perlahan. Tidak perlu harus membalik tangan untuk merubah diri kita, karena itu alajalah minasyaitan. Ketergesa-gesaan untuk berproses ingin terjadi itu bagian dari setan sebenarnya. Dalam bahasa Kiai Hasan, sesuatu yang cepat besar itu iblis. Cintamu yang membesar tiba-tiba itu ya jangan-jangan palsu. Anda magrur dengan. Kalau Anda mencintai Rasulullah, mulailah dari membaca sirah Nabi, kalau saya menyebutnya itu. Nah, sederhana aja baca sirah Nabi. Udah nggak usah bicara macam-macam lah, nggak usah ngikuti. Oh, saya ini lagi nyunah. Nah, kalau memang kamu harus seperti itu, jalani seperti yang kamu jalani. Tapi seiring dengan waktu, kamu harus berubah dengan pengetahuan yang pertama di dalam diri. Bagi anak muda, orang-orang ini, perilaku tidak berubah kalau cara berpikirmu tidak berubah. Perilaku tidak mungkin berubah kalau cara melihatmu tidak berubah. Yang terpenting adalah merubah cara melihat. Dari mana merubah cara melihat? Ya kayak mana Rasulullah kamu lihat?
Sudah punya bayangan belum? Kalau belum punya bayangan Rasulullah kayak apa, seperti apa, bagaimana dia menjadi idola? Langkah pertama ya jadikan Rasulullah itu idola dulu. Gimana kita akan nanti kita jatuh kepada cinta kepada Rasulullah sementara kita tidak tahu apa yang kita cintai dari ketika kita mencintai Rasulullah. Makanya tadi baca sirah, hayati, kemudian cerita. Makanya ini kayaknya harus ada kajian sirah Nabawi atau ikuti kajian insis yang sudah ada kajian sirahnya Ustaz Asep. Kalau enggak kita buat kajian sirah. Bukti kita mencintai Rasulullah artinya kita membangun pengetahuan kita tentang Rasulullah lebih lengkap. Sehingga kemudian kita merubah cara melihat Rasulullah. Jangan-jangan kita dicekoki oleh cara melihat Rasulullah yang salah. Sehingga kita tidak punya kreativitas untuk melihat Rasulullah lebih dari angle yang satu itu. Kita melihat Rasulullah atas apa yang pola abahuna. Seperti yang dikatakan nenek moyang kita. Anda nggak berani keluar dari zona pola abah. Apa yang dikatakan dan diceritakan nenek-nenek kita. Kamu harus melihat Rasulullah melalui matamu sendiri, bukan mata orang tuamu. Kamu harus melihat Rasulullah melalui pikiranmu sendiri, bukan pikiran kiai-kiaimu, bukan pikiran guru-gurumu. Kalau saya ini tidak menganjurkan, meskipun kamu mendengarkan guru-gurumu, tapi kamu harus sampai kepada kesimpulan, saya akan mengikuti cara guru saya melihat Rasulullah. Ada alasan dan argumennya. Jangan hanya menjadi tabik, apalagi menjadi muqallid yang mengikuti dengan taklid atas tradisi Rasulullah digambarkan dalam pikiran kita. Kalau Rasulullah harus digambarkan, itu adalah gambaran dirimu dari pengetahuan yang kamu bangun melalui usahamu sendiri. Jadi, saya kira itu yang saya pesankan untuk kita lalui dalam proses kita mencintai Rasulullah. Sambil mengaplikasikan sedikit aja dari yang Rasulullah ajarkan ke kita. Kita nggak sempurna untuk bisa seluruhnya seperti Rasulullah. Setidaknya kalau nggak bisa semuanya, kita ambil sebagian atau seperempat atau apalah dari yang dilakukan Rasulullah dalam hidup kita. Dan itu kita lakukan dengan cara istiqomah. Khairul umuri dawamuha wa in qala. Katanya begitu, bahwa sebaik-baik urusan adalah kecil dan terus-menerus yang kamu lakukan. Pada kita ingin membalik sesuatu yang besar dan berubah dengan sesuatu yang cepat. Nah, yang cepat, besar, itu jangan tergesa-gesa. Sama hal, termasuk dalam proses untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan itu semoga bisa bermanfaat apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Setelah ini bisa dilanjutkan dengan kajian-kajian yang lebih lanjut lah. Saya berharap masih bisa bertemu dengan teman-teman di ICMM untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Itulah tadi penyampaian dari Al-Ustaz Hasib Amrullah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Hasib Amrullah. Kepada Al-Ustaz Hasib Amrullah, waktu dan layar kami persilahkan. Ini di sini ada Ustaz Fadil nggak ini? Fadil Tamim, mana orangnya ini sembunyi? Ada Ustaz, ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada, itu doain deh, Mas. Yang muncul itu calon gubernur Kalimantan Timur. Mana Ustaz Fadil ini? Wadah Ustaz Fadil. Orangnya nggak keluar. Tunggu saya di teras, saya mau ngopi di situ habis ini. Sambil mengembalikan jajan. Orang nggak keluar dia. Fadil ini ngerjain saya aja kerjanya.
Nastaghfir salasan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultan. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa na'mala sholihan tardah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma farij hamal mahmumin wa nafis kurabal makrubin wa qidayna 'anil madinin. Washfi maraduna wa maradul muslimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'al warismina waj'al sa'runa ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dr. Fadil mau nambahin doanya. Tafadhol Ustaz Fadil. Nggak dengar itu suara dia. Kembalikan ke moderator. Fadil nanti menyiapkan kopi ya. Baik, Ustaz. Setelah tadi pembacaan doa usai kita pula acara kita pada masa setelah